Di video kali ini, saya mau buat bakpia coklat yang super mantul. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita buat isiannya dulu. Siapkan teflon ataupun panci, lalu masukkan 150 gram tepung terigu protein sedang, setara dengan 15 sendok makan. Lalu kita sangrai menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Kita sangrai sekitar 7 menit sampai tepungnya matang atau terasa ringan. Setelah 7 menit ini sudah terasa ringan dan matang, kemudian angkat lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan setara dengan 7 sendok makan. Lalu masukkan 170 gram gula halus setara dengan 12 sendok makan. Gula halusnya kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya masukkan 50 gram coklat bubuk setara dengan 7 sendok makan. Coklat bubuknya juga kita ayak karena coklat bubuk sering menggumpal ataupun bergerindil. Selanjutnya masukkan tepung yang sudah kita sangrai sebelumnya, dan ini tepungnya sudah dalam keadaan dingin. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, bisa diganti dengan vanili cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, lalu masukkan 40 ml air matang, air suhu ruang. Dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Pastikan airnya air matang dan air suhu ruang. Lalu kita aduk-aduk menggunakan tangan. Kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata ataupun kalis. Nah, ini isian coklatnya sudah kalis. Kemudian kita bagi. Di sini saya bagi menjadi 35 bagian, dan nanti yang diperlukan hanya 30 biji ya teman-teman. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya kita buat kulit bagian A-nya. Siapkan wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan. Lalu masukkan 50 gram gula halus setara dengan 3 sendok makan. Gula halusnya diayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Lalu masukkan 50 gram margarin setara dengan 3 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter, rasanya semakin mantul. Lalu aduk-aduk uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 100 ml air, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Airnya air suhu ruang ya teman-teman. Setelah seluruh air masuk, lanjut aduk-aduk uleni sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, lalu masukkan 2 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Lanjut kita uleni sampai tercampur dengan rata, dan pastikan tangannya sebelumnya sudah dicuci bersih. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik. Lalu pindahkan ke wadah bersih. Kemudian tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 15 menit. Selanjutnya kita buat kulit B-nya. Siapkan wadah, lalu masukkan 110 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 11 sendok makan, 80 gram margarin setara dengan 6 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dengan baik dan sudah bisa dipulung. Kemudian pindahkan ke wadah bersih. Lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Istirahatkan adonan sekitar 15 menit. Kita kembali ke kulit A-nya. Setelah 15 menit buka tutup adonan. Dan setelah 15 menit ini adonannya sudah lentur. Kemudian angkat dan keluarkan adonan. Lalu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 30 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 15 gram. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, kemudian bulatkan adonan, lalu masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dibulatkan.
Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan seperti ini, kemudian tutup kembali adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya dia tidak kering. Ini wajib ditutup ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke kulit B-nya, buka tutupnya. Kemudian bagi adonan atau kulit B-nya, di sini saya bagi menjadi 30 bagian dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 6 gram. Setelah selesai dibagi dan ditimbang seperti ini, kemudian bulatkan, lalu masukkan ke dalam wadah. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai ditimbang dan dibulatkan. Setelah seluruh adonan selesai ditimbang dan dibulatkan seperti ini, kemudian tutup juga menggunakan kain bersih ataupun plastik wrap supaya tidak kering. Selanjutnya, ambil satu kulit A-nya. Kemudian pipihkan menggunakan jari ataupun telapak tangan. Setelah selesai dipipihkan seperti ini, kemudian ambil satu kulit B-nya, taruh pas di bagian tengah, kemudian bungkus, tutup sampai benar-benar rapat. Kemudian pipihkan lagi menggunakan telapak tangan. Kita pipihkan secara perlahan supaya kulit B-nya tidak keluar. Selain dipipihkan menggunakan telapak tangan ataupun jari, bisa digilas menggunakan rolling pin ya teman-teman. Tapi pastikan digilasnya atau dipipihkannya secara perlahan supaya kulit B-nya tidak keluar. Setelah itu beri isian coklat yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian tutup sampai benar-benar rapat. Kita tutup sampai rapi supaya nanti hasil bakpianya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan kulit selesai diberi isian. Selanjutnya ini siap kita masak. Panaskan teflon menggunakan api kecil. Pastikan menggunakan api kecil supaya matangnya merata dan tidak gampang gosong. Setelah teflonnya sudah benar-benar panas, kemudian olesi margarin tipis-tipis. Kemudian masukkan adonan satu persatu ke dalam teflon. Lalu tutup, tetap kita masak menggunakan api kecil. Setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah itu tutup kembali, tetap kita masak menggunakan api kecil supaya matangnya merata. Setelah dua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini bakpia coklatnya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari teflon. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang. Nah, ini dia bakpia coklatnya sudah jadi. Satu resep ini jadi 30 biji ya teman-teman. Jadi untuk isian coklatnya masih sisa 5 biji. Bakpia coklat ini bahan-bahannya ekonomis, buatnya mudah, hasilnya sangat cantik, rasanya dijamin super duper mantul, super duper juara, isiannya mantep banget. Nyoklat banget, ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.